Tapi hari ini saya minta semua aparat jujur. Ini uang negara, bukan uang nenek moyang. Ingat itu. Uang negara. Berikan kepada rakyat yang benar-benar membutuhkan. Ingat, aparat desa, bukan aparat. Nah, hal yang paling mendasar sehingga ibu berani menyampaikan seperti itu Di mana? yang di kantor desa. Oh, di kantor desa, iya. Hal yang paling mendasar itu kurang keterbukaannya pemerintah desa. Oke. Iya, itu yang paling pertama. Terus kerja nyatanya mereka juga sama sekali tidak ada. Oke, ibu nama siapa sih, Bu? Lucy, Ibu Lucy ya. iya. Mengajar di? Saya Desma Thomas. Oh, di Sumatera. Seberapa lama mengajar itu? Adalah 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun lebih. Iya. Saya masuk di tanggal 5 Januari 2019. Sebelum ke SMA Thomas kemana dulu? Saya di Kupang. Oh, di Kupang. Iya. Ada aktivitas apa di Kupang? Ya, saya terjun di pertama sama mengajar sih. Tapi lama-kelamaan saya masih buka bisnis, jual kios. Oh, jadi sebelumnya Saya ngajar. Ngajar di Kupang. Iya. Ngajar di Kupang, habis itu berbisnis. Habis itu berbisnis, kemudian saya tertarik di dunia parpol. Oh, dunia parpol. Oke, Iya. ini yang menarik sebenarnya. Perempuan yang tertarik dengan dunia parpol. Kenapa ibu bisa tertarik? Saya suka saja karena awalnya kan macam waktu kuliah ya. Waktu kuliah. Waktu kuliah itu kan teman-teman perempuan menilai bahwa politik itu jelek sekali di mata masyarakat, ya. Tapi seiring sejalannya waktu saya juga pengen belajar organisasi itu seperti apa. Jadi organisasi apa waktu itu? Saya pertama di perkumpulan dari kayak punya alumni sekolah sendiri, namanya Kemastak. Apa itu? Perempuan keluarga besar mahasiswa alumni SMA Katolik Santo Tomas Aquinas. Oke, jadi dari alumni SMA begitu ya? Iya. Habis Terus itu? kita gamal untuk ini Laura. gabungan dan Laura. Oke. Habis itu kami kan dulu sempat vakum ini MKS Muda Katolik Sumba. Terus hadirnya kami itu mulai hidupkan kembali MKS. Oh, jadi ibu mulai tertarik itu kan semenjak berorganisasi, tertarik dengan partai politik itu semenjak berorganisasi, jadi dari ikatan di Alumni sekolah memang. sekolah, Iya. setelah itu di Gamal. Baru Gamal kemudian MKS. MKS itu Muda Muda Katolik. Katolik Sumba. Oke, Itu jadi- perkumpulan Sumba sih. Oke. Kenapa sehingga ibu bisa sangat tertarik dengan organisasi? Iya, yang pertama saya pengen melatih diri saya itu seperti apa sih, karena banyak kali terjadi itu anak-anak kurang percaya diri toh. Nah, Terus saya juga dari sini kan awalnya maklum tak dari Sumba itu kan. jadi tidak percaya diri. Iya, kurang percaya diri, bukan tidak percaya tapi kurang. Oh, kurang percaya diri. Iya. Terus berbicara juga kurang lah begitu. Bahkan kita dan teman-teman saat di kuliah saja macam kita banyak Kita banyak apa itu? dia aja tahu gitu. Iya. Tapi saya tuh tidak mau seperti itu. Saya coba saja. Ternyata di dunia organisasi itu bagus Menarik. kita, iya sangat menarik, kita dilatih bagaimana cara berbicara yang bagus, debat, berdiskusi, mengungkapkan ide kita, terus bagaimana cara itu diterima ataupun tidak. Pokoknya banyak hal yang kita dapat di organisasi. Oke, jadi semenjak berorganisasi akhirnya niatan ke politik itu ada ibu? Oh sangat besar malah. Sangat besar ya? Iya. Woi, ternyata ibu. Bahkan yang human trafficking waktu itu kan kita turut ikut ambil bagian. Oh, jadi persoalan sampai masalah human trafficking. Tapi ibu sendiri melihat perempuan hari ini bagaimana, perempuan Sumba khususnya? Oh, perempuan khususnya hari ini untuk Sumba, saya rasa masih sangat Masih sangat apa? Artinya belum pada proses perjuangan sesungguhnya perempuan gitu, iya, atau? seperti itu sudah. Karena macam perempuan tuh kayak di belakang terus kayak mau mengungkapkan pendapat saya susah. Jadi memang karena kebiasaan tradisi. Iya. Ya, tapi bukan begitu juga sih, tergantung dari setiap pribadi masalahnya. Artinya mau proses belajar atau tidak gitu? Oh mau. Oke. Tapi kebanyakan tidak sih. Tapi kebanyakan tidak ya? Iya, paling hanya segelintir orang saja. Jadi Yang kita harusnya lebih banyak lagi perempuan. Iya, kalau yang saya ingat tuh maunya semua kalau mereka mau. Maunya lebih banyak lagi perempuan untuk terlibat. Iya. Terus waktu ibu terjun di parpol itu parpol apa ibu? Saya di PSI.
Oh, PSI ya, jadi partai orang muda ya, lebih banyak anak-anak muda. Iya. Kenapa tertarik dengan PSI? Iya, yang pertama itu ketua umumnya itu kan Sis Grace Natali. Perempuan. Iya, bukan person perempuan. Kalau perempuan ada sih di PDP, Megawati. Cuman kan saya lihat dari karakter ya, latar belakang, backgroundnya dia itu luar biasa sekali kalau Sis Grace. Itu yang pertama saya sangat simpatik dari orang. Bukan dari partainya, kemudian ketika saya lihat dari ketua umumnya begitu antusias dan dia punya keinginan besar untuk masyarakat, untuk banyak orang, di situ saya tertarik. Jadi tertarik lah sudah ibu. Iya, karena PSI juga banyakkan keterbukaan di dalam. Jadi tidak ada saling tutup. Tidak ada. Mereka kalau ngomong itu belak-belakan. Itu sama kayak Sis Grace, Sis ini Samara, tahu? Iya. Iya, itu mereka. Kalau sapaan untuk perempuan di PSI apa? Sis. Kenapa sis? Sis itu kalau misalkan begini ya, kalau kita melihat, kita kan tidak pandang dari segi usia, segi pekerjaan, tapi kalau panggilan sis itu kayak lebih akrab, menyatu gitu. Oke. Sis, kalau kita di Gemini biasa Sarina. Kalau di Sarina gitu. Ya, Sarina itu saya cerita sedikit. Sarina itu perempuan yang memelihara Bung Karno saat kecil. Dari Sarina pesan ke Bung Karno, Karno nanti kamu besar itu kamu harus perhatikan rakyat kecil. Dan ada buku yang Bung Karno buat khusus untuk menulis Sarina. Kalau kita di Gemini, sapaan kita begitu. Jadi menyapa perempuan itu dengan sebutan Sarina. Terus kalau laki-laki? Bung. Oh, Bung begitu. Kalau kita bro dan sis. Oh, bro and sis. Kalau kita biasa Bung dan Sar. Kalau ada sis, tapi lebih banyak teman-teman di cabang memanggil Sarina. Kita kan panggilannya bro dan sis itu tidak sungkan, karena kan kita tidak lihat latar belakangnya kan. Begitu kalau di PSI itu selalu mengajarkan kita itu semua manusia itu sama. Jadi ibu terlibat di parpol di PSI itu dari ikut nyalek juga waktu itu? Ya sempat sih. Sempat berapa suara? Ya lumayan, cuman kan ya malas lah untuk bercerita. Tidak, maksudnya berapa? Saya disampaikan. Sudah sangat lumayan, mulai dari Sumba Timur saya kan ambilnya untuk provinsi punya. Wow. Iya, dari saya baru kenal ternyata calon provinsi. Saya waktu itu provinsi ya? Iya. Nomor berapa? Nomor 5. Berarti nomor 1 Petmone tahu? Iya, itu sama teman. Kita kan dari provinsi sama-sama. Itu saya punya senior. Milki Hadi. Kita itu Sis Roswita, itu yang dari sini dapil 3 Sumbar. Jadi suara lumayan banyak. Ya lumayan. Berapa waktu itu? Saya tidak bisa hitung lah karena habis itu ya banyak kendala sih ketika saya turun di lapangan. Terlalu sangat amat banyak sehingga sudahlah, intinya saya pelajari seperti apa dan parpol sangat bagus bagi saya. Oke, jadi bisa mendekati 5.000. Ya tidak 10.000. sampai, tidak sampai. Tapi Ya lumayan banyak. lumayan, 2.000-an bisa. Bisa. Wah, Bahkan itu luar 3.000. biasa. Woi, luar biasa itu, sangat luar biasa. Dan hari ini saya ketemu seorang tokoh perempuan yang parpol ternyata PSI dan nyalek provinsi lagi. Saya kaget, saya pikir daerah waktu itu, ternyata provinsi. Provinsi. Jadi itu yang membuat ibu tertarik untuk dari awal berorganisasi sampai tertarik untuk ikut di parpol. Karena yang membuat saya tertarik pertama itu kan saya lihat masyarakat kecil tuh, ketika banyak pejabat tertentu yang sudah duduk di kursi jabatan istilahnya itu mereka kurang perhatikan masyarakat kecil. Sehingga saya kan terlahir dari masyarakat kecil dan saya ingin perjuangkan seperti apa. Tapi ternyata memang mungkin belum waktunya. Jadi ya adalah saya akan belajar 10 tahun yang akan datang itu akan kembali. 10 tahun akan datang kembali. Ya pasti. Mau dari kabupaten ke provinsi? Saya akan lihat saja nanti. Lihat saja. Iya. Oke, jadi Kita perlu belajar lagi. ada proses untuk ibu lebih semangat lagi dari proses-proses kemarin. Tapi saya rasa untuk 3.000 suara itu satu hal yang luar biasa. Pemilik 3.000 suara perempuan. Itu sudah. Sumber bis. Usia berapa sekarang? Saya sekarang kemarin tanggal 14 Juni genap 29. Wow, happy birthday. Selamat. Ya saya sempat lihat, cuman saya tidak sempat untuk mengucapkan. Tidak apa-apa, tapi dalam hati kan sudah mendoakan tak? Iya. Amin, terima kasih. Jadi semakin bertambahnya usia, pemikiran harus semakin matang ya Bu. Amin, makanya bantu dia doa juga ya. Iya, siap doa itu pasti. Siap. Setelah dari partai politik Ibu, kan Ibu sekarang kan lagi aktivitas mengajar. Iya.
kenapa memilih mengajar, tidak melanjutkan ke partai politik lagi? Iya, yang pertama ya namanya saya kan basicnya guru. Iya, basic. Jadi saya harus ya banyak hal lah yang ingin saya perjuangkan juga. Dari sisi pendidikan. Iya. Dari sisi pendidikan. Artinya mentransfer ilmu, bukan hanya ilmu basic guru, tapi transfer nilai politik yang sesungguhnya di pendidikan juga. Bisa toh? Oh, bisa juga. Iya bisa. Tergantung kita. Tergantung kitanya. Ya? Pokoknya tergantung setiap orang sekarang. Iya. Bisa tidak dia terapkan. Tak selamanya kan di dunia pendidikan kan kita harus mengajar pendidikan, toh kan banyak ilmu harus kita ajar. Iya. Iya. Kan ada, bukan tak selamanya kalau sehari kita mengajar 3 jam ya. Tidak mungkin kita mengajar tuh selama 3 jam itu fokus sekali, tidak kan? Pasti ada seling-seling cerita. Iya. Jadi cerita-cerita pengalaman, motivasi untuk. Ya adalah. Biasanya kita itu kalau di Santo Thomas itu kan ada jam literasi. Jam 7 sampai jam 7.15 itu ada literasi. Di situ kita motivasi mereka, terus mereka belajar sendiri ada namanya literasi. Terus di situ kita akan motivasi mereka ada berbagai macam cara. Apalagi kemarin kan saya kan pembimbing akademik untuk kelas 12. PA atau wali kelas kalau di sini ya. Di situ saya selalu motivasi anak-anak kalau perkuliah itu cari kampus yang bagus. Pokoknya dan lain sebagainya. Selain itu apa lagi? Kampus bagus. Terus kalau tidak kalau tidak menutup kemungkinan harus berorganisasi. Terlebih khusus perempuan juga. Iya semua. Kalau saya kan semua, tapi saya lebih senang kalau ada perempuan tuh yang punya antusias untuk berorganisasi, supaya kedepannya itu perempuan tuh lebih banyak yang berperanan. Jangan hanya laki-laki, soalnya banyak kali terjadi kan sekarang, apalagi yang sudah tua-tua tuh kalau bisa tuh digantikan sudah posisi. Oh, yang tua-tua. Biar anak muda ya bekerja. Iya. Oke. Saya bagusnya begitu. Sepakat soal itu, Ibu. Terlepas dari Ibu mengajarkan kemarin kan ada sedikit persoalan yang membuat Ibu harus berani mengungkapkan keluh kesah Ibu, kekesalan Ibu. Nah, hal yang paling mendasar sehingga Ibu berani menyampaikan seperti itu di mana? Yang di kantor desa. Oh, di kantor desa, iya. Hal yang paling mendasar itu kurang keterbukaannya pemerintah desa. Oke. Iya, itu yang paling pertama. Terus kerja nyatanya mereka juga sama sekali tidak ada. Makanya kemarin memang saya sedikit marah dan kesal. Saya katakan mereka itu aparat keluarga. Karena dari tahun ke tahun itu yang sering terjadi itu mereka lebih pentingkan keluarga sendiri Ketimbang kepentingan desa. Iya, kepentingan desa sama sekali tidak dihiraukan. Intinya mereka dan segelintir keluarga mereka itu sudah mencukupi selesai. Biasanya begitu. Kalau khususnya di Pangali jangan kita jangan lihat ke desa-desa yang lain kalau saya. Berarti ini kan mungkin karena keluarganya kan basis massa, kepentingan basis ini. Ya. Terus kalau seandainya Ibu, Iya. 2024 jangan jauh 2024 ini, ada tawaran untuk Ibu maju apa? Maju caleg tuh Ibu? Belum. Belum ada niat ya? Belum. Saya masih mau fokus di dunia pendidikan. Karena fokus mendidik. Iya, mereka masih sangat membutuhkan saya. Iya. Jadi terpenting sekarang Ibu mau proses di pendidikan itu harus sampai pada tahapan tertentu, setelah sudah matang baru terjun lagi ke dunia politik. Iya, begitu sudah. Jadi provinsi, kabupaten. Nanti kita lihat ke depan. Oh, lihat ke depan ya. Iya. Jadi harus menganalisa dari tahun ke tahun. Iya, kan semuanya itu butuh proses. Nah Ibu, kalau seandainya ada tawaran Ibu untuk menempati posisi strategis di desa, apakah Ibu mau? Ya, kalau dari kita lihat saja nanti, karena kalau menurut saya ya, bukannya mau atau tidak mau, tapi karena kepentingan sekolah juga sangat besar. Tapi kalau misalkan sekolah tidak menutup kemungkinan untuk kita membantu masyarakat kecil, macam contoh kita punya peran penting di desa ya, kenapa tidak bisa? Saya mau saja, tergantung dari sekolah. Sekolahnya. Kalau saya sih mana saja, intinya kita bisa membagi waktu. Iya, siap. Iya. Jadi tergantung manajemen waktu. Iya, kalau manajemen waktunya memang memungkinkan, kenapa tidak kan? Iya. Kan semuanya punya tujuan baik. Siap. Iya, kita mendidik, kita punya peserta didik di sekolah, kita membantu masyarakat kecil di desa yang ada, kan saya rasa itu mulia semua. Kalau di selama proses di sekolah ada pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya Ibu pernah di parpol atau apa, itu sering? Oh sering, anak-anak saya itu bertanya. Sering. Tapi tidak terlalu banyak juga sih.
adalah yang kemarin sekitar awal-awal saya masih maju itu kan banyak anak-anak itu bertanya. Tapi sampai detik ini sudah tidak lagi karena saya harus fokus ke dunia pendidikan. Iya. Karena materi di kelas 12 itu menurut saya agak susah. Ibu mengajar apa ya? Saya biologi. Biologi. Iya. Siap. Jadi mengajarkan tentang kehidupan untuk anak-anak. Iya pasti. Siap. Terlepas dari aktivitas mengajar, aktivitas karena sebelum COVID, aktivitas apa ya? Tidak ada sih, palingan hanya di asrama. Kan kebetulan saya juga rangkap, saya ibu asrama. Ibu asrama ya, jadi Iya. ibu untuk anak-anak juga. Iya. Asrama putri putra. Asrama Putri Serafin. Oh, Itu khusus. yang susteran ADM punya. Khusus asrama putri saja. Iya, khusus putri saja. Jadi tidak ada putra di sini. Tidak ada. SMP, SMA. Di sini SMP SMA, tapi kebanyakan dari SMA Thomas. Oh, anak SMA Thomas rata-rata di sini. Iya, banyak kan di sini. Memang kalian punya sekolah juga punya asrama putra dan putri, tapi banyak juga yang masuk di sini. Oh, Begitu, iya. Jadi ada sebagai pendidik, sebagai juga Orang tuanya anak-anak. orang tuanya anak-anak di asrama. Iya. Hal yang luar biasa kedua ibu. Amin. Saya merasa bersyukur belajar banyak dari ibu hari ini. Amin. Pemilik caleg juara punya 3.000 suara itu bukan hal yang gampang itu. Makanya didoakan supaya 10 atau berapa tahun yang akan datang itu kalau bisa supaya dapat 1 kursi. Siap. Kalau ibu, saya akan mendukung. Ini kan sebagai bentuk promosi juga supaya ini kan akan tersimpan tuh ibu. Jadi saya berpikir bahwa kita butuh perempuan muda yang harus mengambil peran penting. Siap. Saya selalu siap. Kapan aja, cuman kalau sekarang memang belum bisa karena masih banyak yang saya selesaikan dulu. Dunia parpol kan kapan aja bisa. Kalau di sini masih sering terlibat kumpul diskusi. Saya sudah jarang karena Sudah jarang. lebih fokus ke dunia pendidikan. Kan maklum lah, SMA Thomas itu kan tersendiri kegiatan. Aktivitasnya padat sekali. Padat sekali. Apalagi kalau yang kemarin itu kan anak kelas 12 untungnya sudah selesai. Itu kan kadang kita harus sambung jam. Jam pelajaran. Iya, kan mereka harus les bimbel. Bimbel. Iya. Begitulah kalau di sana. Luar biasa itu. Jadi ibu di asrama, ibu di sekolah, dan yang saya apresiasi itu 3.000 suara tadi itu luar biasa. Saya bertemu dengan ibu yang memiliki 3.000 suara ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Amin. Tidak main-main ini ternyata. Makanya tuh kedepannya harus saling mendukung lah istilahnya. Siap. Makanya kakak ini Luli juga tetap di sini atau mau kembali ke Flores. Tetap di sini sudah supaya banyak yang mendukung, apalagi orang-orang muda tak. Kalau saya secara pribadi dukung sih. Oh siap. Artinya kan saya juga perlu terus belajar tuh ibu. Ya, sama berarti tak. Ya. Segala sesuatu itu butuh proses. Butuh proses. Ibu dulu kuliah di mana tuh? Saya di Unika. Unika ya? Iya. Unika Kupang. Unika Kupang. Selesai tahun? 2015. Selesai tahun 2015 ya? Iya. Tanggal 11 Desember wisuda. 11 Desember sudah. Habis itu Saya kembali ke Sumba. kembali Sumba baru nanti ya. Saya masih mengajar juga di TNTK itu Yayasan Tulis Timur punya sekolah. Masih mengajar. Iya, saya waktu itu ditempatkan oleh Bapak Ketua Yayasan itu Sulaiman Landapa di TNTK. Ya. Habis itu Baru ke Kupang deh. balik ke Kupang lagi. Balik ke Kupang. Habis itu Ya, terlibat seperti yang tadi kecil. terlibat di partai politik. Habis itu kembali Sumba. Tapi waktu itu masa ibu terbanyak pemilih yang memilih ibu di mana? Itu menyeluruh ya, mulai dari Tapi paling banyak lah. kebanyakan itu di Sumba Timur. Sumba Timur lebih banyak. Iya. Kalau di Sumba Barat Daya adalah, tapi karena di sini tim sukses kurang ya, saya sangat terbatas. Jadi mereka itu hanya beberapa saja yang pungut-pungut beberapa suara. Untung dari teman-teman parpol sendiri. Dari tidak semua. Tapi lebih banyak di Sumba Timur. Iya. Oh, ibu pengaruh sekali di Sumba Iya, Timur. bukan pengaruh juga karena waktu itu ada turun dengan teman-teman yang caleg ini DPR RI dari pusat. Oh, begitu. Jadi sering jalan-jalan mereka ke sana. Akhirnya sekaligus mempromosikan. Iya, ya begitulah. Ambil kesempatan tak?
Ternyata banyak pendukung di Sumba Timur. Iya, makanya saya kalau bisa tuh tinggal di Sumba Timur. Coba kalau Santo Thomas pindah di Sumba Timur mungkin saya di sana. Tapi kalau sananya ada cabang di sana juga. Tapi biarlah saya sudah di sini. Sudah di sini. Iya. Kan di tanah kelahiran juga ya. Iya. Supaya dia kata orang tua, kata orang di sini tahu. Membangun juga tanah kelahiran tuh itu. Iya, Pak juga tahu. Kan maksudnya kan itu kan saran saya saja Ibu. Iya pastinya begitu. Oke. Begitu saja tak? Nah, begitu saya tidak mau cerita banyak sih Pak sudah mau 20 menit ini kita cerita. Nanti orang Orang bosan. Tapi menarik Ibu. Sebenarnya menarik.